Saudara-saudara yang dipilih dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Saya ingin memulai perikop 2 Raja-Raja 25 ayat 8-21 ini dengan membacakan latar belakang penyerbuan Yerusalem dan pembuangan bangsa Yehuda. Itu berasal dari pasalnya yang ke-24 ayat 1-4. Begini bunyinya. Dalam zamannya, majulah berperang Nebukadnezar Raja Babel. Lalu Yoyakim menjadi takluk kepadanya 3 tahun lamanya. Tetapi kemudian Yoyakim berbalik dan memberontak terhadap dia. Maksudnya memberontak terhadap Nebukadnezar Raja Babel. Tuhan menyuruh gerombolan-gerombolan Kasdim, gerombolan-gerombolan Aram, gerombolan-gerombolan Moab, dan gerombolan-gerombolan Bani Amon melawan Yoyakim. Ia menyuruh mereka melawan Yehuda untuk membinasakan sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan para hambanya, yaitu para nabi. Sungguh hal itu terjadi karena Yehuda sesuai dengan titah Tuhan untuk menjauhkan mereka dari hadapannya oleh karena dosa-dosa Manasye, setimpal dengan segala yang dilakukannya, dan juga oleh karena darah orang yang tidak bersalah yang telah ditumpahkannya, sebab ia telah membuat Yerusalem penuh dengan darah orang yang tidak bersalah, dan Tuhan tidak mau mengampuninya. Pertanyaan bagi kita, saudara, apa sih dosa-dosa Manasye sehingga Tuhan tidak mau mengampuninya? Di pasal 21 paling tidak dicatat ada 3. 1. Manasye menyesatkan bangsa Yehuda sehingga berbuat jahat. Yang kedua, telah melakukan apa yang jahat di mataku, kata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatiku, hatinya Tuhan. Yang ketiga, Manasye mencurahkan darah orang yang tidak bersalah sedemikian banyak sehingga dipenuhinya Yerusalem dari ujung ke ujung, belum termasuk dosa-dosanya yang mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula dan berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Jika membicarakan bangsa Yehuda, maka sama dengan membicarakan gereja, sebab bangsa Yehuda dan gereja adalah umat Allah. Sama-sama umat Allah, sama-sama milik Allah. Gereja termasuk kita saat ini harus bersedia melakukan koreksi atas kehidupan kita. Pada zaman Manasye, upacara dan ritual serta persembahan korban tidak berkurang sedikit pun. Kemeriahan keagamaan tetaplah ada sepanjang waktu dan di sepanjang tahun. Umat masih beribadah. Perayaan-perayaan dan nyanyian-nyanyian ibadah masih tetap berlangsung dengan meriah. Tetapi jika keagamaan yang dijalankan termasuk kita hari ini, ternyata di dalamnya terjadi penyesatan, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sehingga menimbulkan sakit hatinya, bahkan membunuh. Zaman sekarang fitnah, karena fitnah itu sama dengan membunuh, maka sebenarnya kegiatan keagamaan kita sama-sama di ujung tanduk, walau tampak luar sangat meriah dan luar biasa. Ritual keagamaan ternyata tidak mengubah apapun dari hidup kita. Itulah ritual keagamaan duniawi, bukan menyembah Tuhan. Saya mengajak kita semua umat Allah untuk koreksi diri. Apakah dengan melakukan semuanya ini dan itu dalam ritual keagamaan dan kebaktian-kebaktian menumbuhkan kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, atau malah membuat sakit hatinya? Ingatlah firman ini. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Bangsa Yuda juga demikian. Merasa diri baik-baik saja, seolah-olah Tuhan membiarkan segala kejahatan. Tetapi ketika waktunya tiba dalam kisah 2 Raja-Raja 25 ini,
Hanya ada ketakutan dan penyesalan ketika penghukuman itu tiba. Nah, pengepungan Yerusalem dimulai tahun 588 sebelum Masehi. Dan pengepungan itu berlangsung selama 18 bulan. Bukan waktu yang singkat, malapetaka terjadi. Sepertiga rakyat mati karena kelaparan dan karena wabah. Sepertiga lagi lainnya mati terbunuh oleh pedang. Yerusalem yang menjadi simbol keagamaan sekaligus pemerintahan telah menemui kehancurannya. Yerusalem yang megah dibangun oleh Salomo luluh lantak tak bersisa. Kemudian Yerusalem telah tiada. Rajanya dijadikan seorang tawanan yang paling menderita. Benih kerajaan dibinasakan, para pejabat utama dibunuh, Yerusalem disebut telah menjadi janda, sisa-sisa rakyatnya tercerai-berai. Yehuda dan Yerusalem telah diremukkan Tuhan. Alkitab menggambarkan kehancuran Yehuda secara menyeluruh. Perkakas dari bait Allah dan semua orang penting diangkut ke Babel. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Allah sendirilah yang meremukkan Yehuda. Pasal 24 ayat 20. Harapan masa depan dan hidup yang lebih baik hanya mungkin jika ada kesadaran akan dosa-dosa yang telah dilakukan. Itulah yang disuarakan oleh para nabi. Kesabaran dan pengampunan dari Tuhan tidak dapat dipermainkan. Yehuda tidak bisa lagi mengelak dari kehancuran. Konsekuensi dosa bisa sangat menghancurkan. Seperti yang kita baca pada sejarah Yehuda. Kenyataan hari-hari gelap harus dijalani di pembuangan Babel. Berbagai dosa dalam kehidupan kita juga sering menghasilkan tragedi, korban, dan kehancuran. Baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam keluarga kita maupun gereja. Betapa sering kita hidup dalam penyangkalan dosa-dosa tersebut. Namun Tuhan terus hadir dan bekerja dalam kehidupan kita. Selalu ada untuk masa depan jika kita berbalik dan mengarahkan hati kepada Tuhan. Memang perubahan tidak terjadi seketika. Sama seperti Israel yang harus menghidupi hukuman pembuangan. Meski demikian Allah yang bekerja dan menyertai di Yerusalem juga ikut menyertai Israel di pembuangan di Babel. Menjalani hidup bersama Tuhan, baik dalam waktu susah maupun waktu yang baik, itulah harapan dan kekuatan kita. Selamat ulang tahun untuk anak Hanesa Dorothea Chandra dan Ibu Lim Julian. Doa akan saya Japri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.